Udah terlihat tampilannya, Bapak Ibu? Udah. Oke, mantap. Mantap. Ya, Keren sekali. Keren sekali mamaku ini. jadi gini aja, Bu. Iya, namanya Halo. Ini kan saya udah rekam. Ya, Jadi yes. nggak usah kami praktekkan, Ibu tunjukin aja, nanti videonya bisa kami putar ulang gitu. Oke, siap. Karena kalau nanti kami praktekkan di sini nanti lama juga kan. Iya, benar. Nah, sekarang Prakteknya dengan yang ini payah juga membagi dua layarnya. iya, Apa-apa, betul. sekalian diperhatikan aja di yang dijelaskan. Oh, jadi Iya, yang dijelaskan. Perhatikan oke. aja. Nggak masalah, nanti kalau kita sama mengisi gini, nanti kan sini sudah dikasih tutorialnya. Kemungkinan kita besok belum bisa kita isi BKD-nya karena ada bukti-bukti nyata kerja kita yang mau kita upload ke dalam BKD ini. Nah, sekarang ini yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, ya kan? Jadi Hilang suaranya. Ya. jadi belajar aja lah dulu ya. Ya, belajar saja dulu. Nah, Oke, baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya, kawan-kawan sekalian. Nah, tadi kita sudah buka masing-masing akunnya, seperti inilah tampilannya ya. Ada BKD Kopertais 12 dashboard rubrik di pengajuan. Nah, yang pertama kali adalah kita klik pengajuan, klik 2 kali. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Di sini ada pengajuan BKD garis miring RBKD kelola dan pantau draft atau pengajuan aktif Anda. Nah, ini seperti ini kita buat pengajuan baru. Pilih di sini ya. klik pengajuan baru. Ya, klik pengajuan baru 2 kali. Loh, 2 kali ya. Nah, muncul ya. Setelah kita klik pengajuan baru, muncullah seperti ini, pengajuan BKD. Mulai pengajuan baru atau lihat draft pengajuan Anda. Perhatikan di sini. Tadi kami mempelajari ini seperti ini. Yang akan kita isi adalah BKD genap tahun akademik 2025-2026. Harus dipahami ya Bapak Ibu, BKD genap tahun akademik 2025-2026. Artinya, hanya genap saja di 2026 ini kita isi. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Halo. Paham. Kita lihat. Luar biasa sekali pemateri malam ini. Iya, Masya Allah. Ya. Dan di sini kita lihat deadline-nya 2 hari lagi ya. Aduh. 2 hari lagi 21 jam 51 menit 13 detik lagi. Udah mepet ya. Kalau dilihat dari jamnya. Tapi kalau hitungan kasarnya kita 3 hari lagi. Ini kan berkurang 3 jam aja di sini, ya kan? Mama, stop. Sebelum lanjut, apa tadi passwordnya? Yang kalau mau masuk. 1, 2, 3. Tapi ada tulisan pas S-nya P 2. S S W O R D. P-nya kecil. Iya, P-nya kecil semua. Password S-nya double, word-nya W O R D 1, 2, 3. Oke, masuk. Aman. Oke, lanjut Mbak. Silahkan lanjutkan. Nah, ini yang kita perhatikan di deadline ini mungkin kita bisa kita kejar kalau kita cepat ya. Nah, selanjutnya perhatikan kolom paling bawah yang ada warna hijau nih, ada tambah kegiatan. Artinya di sini kita mengajukan kegiatan yang apa yang kita isi di Sherlos ini. Klik 2 kali di tambah kegiatan. Paling pojok kiri kanan. Pojok kiri bawah. Tambah kegiatan. Klik 2 kali. Kanan enggak, bukan kiri. Nah, setelah kita klik 2 kali, muncullah seperti ini. Ya, lihat terus. Nah, di sini form kegiatan BKD yang sudah kita klik dari tambahan. Baca di sini unsur. Nah, di sini kita pilih dulu unsur apa yang mau kita isi. Nah, kata si Ina tadi harus diklik juga dia, walaupun
walaupun sudah muncul pelaksanaan pendidikan, tapi tetap harus diklik juga dia untuk memastikan. Cep. Jadi pelaksanaan pendidikan, lalu lihat ke kanan. Nah, ini dia. Ini satu-satu diklik ya mestinya. Iya, satu-satu. Ini tadi kita klik. Walaupun sudah muncul dia pelaksanaan pendidikan, tetap harus kita klik juga untuk memastikan. Nah, Kan penelitiannya. iya, pelaksanaan pendidikan. Pendidikan dulu. Sudah. Lalu kita lihat ke kanan. Ada tulisan kegiatan. Nah, di sini juga kita harus pilih juga. Nah, pendidikan apa yang mau kita masukkan dalam BKD ini? Coba lihat, ini ada pilihan di bawah ini Bapak Ibu. Anggota penguji, kita mungkin belum ada anggota penguji, ya kan? Buku ajar belum, data sharing belum ada, dosen berkegiatan pada institusi nasional juga belum pernah, ketua penguji kemungkinan belum pernah, kecuali Pak Nopri lah ya. Coba kita lihat sampai dia ada melakukan pengajaran. Nah, gimana dia ya? Coba cari Bapak Ibu. Kalau nggak salah kan di nomor 6. Daerah nomor 5. Nomor 5 ya, dosen berkegiatan Melaksanakan ini ya. perkuliahan. Oh, dosen melaksanakan, nggak ada di sini nomor 5. Nah, ini dia. Melaksanakan Nomor ini ya. Oh ya. Tatap muka Melaksanakan perkuliahan. Iya, ini dia tutorial tatap muka dan atau daring dalam rangka pelajaran. Nah, ini kita di sini klik sekali. Nah, ketika sudah kita klik sekali, muncullah dia melaksanakan perkuliahan tutorial tatap muka dan atau lain sebagainya. Lalu kita turunkan ke bawah, tarik ke bawah, coba perhatikan ke bawah ya, terus. Nah, di sini tergantung mata kuliah mau kita ajukan secara PS. Nah, ini sepertinya tadi kami pelajari, ini belakangan diisi. Karena kita belum tahu berapa SKS mata kuliah kita, ya kan? Yang pertama yang mau kita masukkan. Nah, di sini ada deskripsi kegiatan. Di dalam deskripsi kegiatan ini, kita harus menuliskan mata kuliah yang kita ampu. Misalkan, saya melaksanakan perkuliahan, melaksanakan perkuliahan mata kuliah. Sorry, besar-besar ya. Mata kuliah komunikasi massa ya pada program atau prodi aja lah ya disingkat ya, prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Ya bisa langsung ditulis aja Mak mata kuliahnya misalnya kayak itu. Satu-satu, dia tidak boleh sekaligus. Oh, bagi satu mata kuliah satu. Iya benar. Nah, melaksanakan perkuliahan mata kuliah komunikasi massa pada prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Baru sebanyak berapa? 2 SKS. Kalau saya komunikasi massa itu 2 SKS, ya kan? Nah, di sini selesai, itu saja isi deskripsinya. Lalu kita perhatikan, di sini kan 2 SKS. Baru kita rubah yang di atas. Ternyata di sini kan hanya 1 SKS. Kita rubah jadi 2 SKS. Kita sesuaikan dengan mata kuliah kita. Nah, ini aja tinggal pilih sampai dia keluar 2. Oke. Sudah? Oh ya. Selanjutnya di sini lah yang kita sering terbentuk. Iya, kalau 3 kita buat 3 di sana. Nah, di sini kita tidak boleh hanya menyampaikan atau menuliskan di sini melaksanakan perkuliahan mata kuliah komunikasi massa, tapi tak ada barbuknya, ya kan? Nah, sebelum kita buka akun ini, kita harus siapkan dulu berkas-berkas yang mau kita masukkan ke dalam ini. Misalkan nih, dokumen bukti. Yang pertama adalah SK rektor. Kita kan nggak ada rektor, ya kan? Semuanya ya harus SK dari semuanya harus terpenuhi. Harus PDF juga. SK rektor. Nah, syarat dari sini pilih file. Nah, misalnya kan ya, ini ada
pilih file. Saya tak pandai nih seret-seret. Mana nyeret-nyeretnya? Klik itu aja, Mak. Klik aja. Mana filenya dong? Ya. Nah, Kan SK ada. Rektor. Nah, Mama Nat, nanya dong. oh boleh. Di sini kan ada nilai nih sama presensi. Nah, Yes. ini tuh untuk salah satu lagi ada apa itu? Sebelahnya itu ada Learning. nilai itu apa ya? Iya, learning. Nah, Nilai learning analytics. Nah, ya, learning analytic itu kan kalau nggak salah kayak pertemuan kita selama 14 kali pertemuan kan dengan mahasiswa. itu lebih dibuktikan dengan absen mahasiswa, absen kita, nilai mahasiswa itu. Nah, apakah absen itu dan nilai itu harus ditulis tangan atau kita checklist saja lewat laptop? Nah, kita tulis melalui Word, baru di PDF-kan nanti. Oh, Nanti gitu. kami- Berarti nggak apa-apa ya. ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti setelah ini nanti Mama kirim nanti semua bahan fisiknya. yang sesuai dengan Mak. tadi. Karena gini mah, orang di kampus itu aku tengok orang-orang itu apa? Ditulisnya pakai tangan, absen memang mahasiswa tuh yang absen gitu. Makanya kita gimana? Ada nggak dipermasalahkan nanti kalau di Javung kan nggak ada masalah. Kemarin kita lolos saja. Ya. Ini gimana? Kalau ini sepertinya Bu Nur Hasanah sudah melakukan. Dan Gimana, Mama punya contoh Bu Nur Hasanah, bisa. Izin Bu, sesuai pengalaman ya Bu. Jadi memang ini saya kirimkan contoh dan pada saat itu ini tidak jadi masalah karena kalaupun ada bermasalah dia nanti langsung ditolak sama asesor. Itu dia Bu. Jadi sepanjang yang pengalaman baru pertama ya pula kan Bu, baru kali ini BKD. Itu diterima Bu, tidak ada masalah. Dan ini saya kirimkan contohnya, mungkin barangkali bisa jadi acuan aja ya kan Bu. Nanti disesuaikan dengan mata kuliah kita masing-masing. Oh ya, boleh. Di Serdos, di grup Serdos Bu. Boleh. Nah, learning analysis sama presensi itu masih beda. Mana tuh? Beda. Kalau beda. Presensi learning daftar hadir dosen. Presensi kita kan selama Iya. pertemuan. Iya, betul. 16 sama UTS dan UAS. Nanti ada catatan dosennya. Udah saya kirim akan dikirim, kami bantu. Ada Nur Hasanah juga ada ngirim nanti. Oke. Presensi, saja. presensi itu bukan absen kuliah ya, bukan ya? Itulah dia Pak. Ya, absen kuliah Pak. Izin absen mahasiswa, absen kita gitu. Jadi ada izin Bapak Ibu kan karena ada di sini SK Rektor itu lebih kurang ke SK mengajar. Kemudian presensi itu ada 2, presensi dosen dan mahasiswa. Nilai akhir itu mungkin ada barangkali contoh yang saya berikan, itu acuan saya kemarin. Nah, itu pun bagian yang saya ambil dari gambaran Bu Fatima. Kemudian learning ini lebih ke RPS. Jadi sediakanlah saat ini kan kita udah pakai OB. Jadi yang diperiksa nanti RPS yang menggunakan OB. Kurang lebih barang bukti saya contohnya seperti yang saya kirim di Serdos Bapak Ibu. Nah, mungkin Jadi tadi absen mahasiswa, absen kita. Nilai UTS di mana itu? Di presensi juga ya? Nah, itu ada nilai akhir aja Bu. Oh, berarti untuk soal UTS, soal UAS? Nah, soal UTS dan UAS dia jadi satu kalau saya punya itu Bu. Oh, berarti harus Halo, Bu. RPS aja. Bu Nadra, Ya. nilai akhir itu nilai yang dekat absen orang ujian tuh Bu, yang sekarang di lembar jawaban yang ada di kampus tuh minta besok sama siapa yang ada di kampus. Oh, ada. Lama Pak Nop, malahan. Lama nanti minta. Sendiri berarti. Kita buat sendiri aja Pak Nop. Bukan, dia udah ada diteken mahasiswa sambil ujian itu Bu, itu yang dimintanya tuh. Oh, coba izin Pak Nop, lihat yang punya saya kirim apa hampir sama atau gimana Pak Nop? Sebenarnya benar yang dibilang Pak Nop itu, cuman Pak nggak semua dosen dapat itu ya.
Nilai akhir di situ. Betul, Bu. Kok nggak semua dosen dapat Bahkan itu? kalau kami yang jauh ini Pak, ada yang jauh-jauh itu kan nggak dapat. Kemarin Kami saya nggak minta, ada, kami nggak gini, dikasih buku. kemarin saya minta tolong sama si Era, saya minta fotokan aja, PDF kan aja absen yang belum ada nilai itu, tapi dari teken mahasiswa di dalam lembar jawaban itu, yang diteken 2 lembar itu. Alah, kami tak ada Pak Nat. Bukan, maksudnya itu yang dimasukkan Bu Ana. Bu Ana. Iya, nah. Izin Bapak Ibu, toolnya saya yang macam saya tampilkan di Setdos. Saya Bu. Nah, sebetulnya saya tanya dengan beberapa teman yang dia sama-sama di Kopertais wilayah 12, sebenarnya kata mereka kalau untuk learning analytic ini mereka cuma pakai absensi dosen, dia nggak pakai RPS dan yang lainnya. Boleh juga Bu, mungkin kalau gitu ini saya yang ikut acuan yang udah pernah yang macam saya buat aja kembali seperti itu. Tapi kembali ke Bapak Ibu lah ya kan, mana yang baik. Ya, Oke. adanya ini aja. Ini SK Rektor, SK Mengajar, presensi dosen, dan presensi mahasiswa. Nilai akhir yang saya dengan dibilang Pak Nuk tadi, kalau nggak dapat kita buat sendiri ya kan. Ada learning analytic tadi, menurut Ina boleh masukkan RPS dan masukkan apa lagi nah? RPS soal. RPS soal Dan ya. Soal dan nilai akhir. Kalau learning Sudah? analitik nih sama log activity ini bisa juga bahan presentasi kita ngajar bisa juga tuh masuk. Ya itu dia maksudnya Pak. Enggak yang itu Apa? yang PowerPoint Oh, bisa juga Ada soal juga kan lihat. RPS. Learning Soal Ini kan pendukung sama kayak kita ngajar apa alat yang kita gunakan gitu. Oke. Bisa juga Iya, tapi iya. kalau nggak pakai itu bisa Iya, iya. mungkin lah ya, tapi kita nggak tahu orang yang udah Tapi SLPS yang paham. adalah RPS itu sama dengan Pak Nut. RPS itu sudah mewakili Pak Nut. Iya, RPS. mau ditambah yang presentasi bisa juga. Iya. Nah, yang penting RPS sudah cukup lah. Ah ya, kalau ada Lalu lanjut. Udah kan lanjut lagi nanti lama lagi. nah, tapi sampai di sini kita Iya. Nah, udah. Berarti ini selesai ya. Misalkan ini sih Ya, nanti kalau ya. misalkan udah selesai satu mata kuliah. Berarti disimpan ya. Oke. Lalu, iya disimpan, jangan nggak disimpan. Simpan. Lalu kita kembali lagi ke atas. Nah, mana dia? Laptop saya agak. Berarti misalnya 5 mata kuliah berarti 5 ya. Baru kembali. Iya Bu Mute. Jadi 5 kegiatan dia terbaca. Iya. Jadi mungkin saya tambah Bu izin Bu Mute misalnya ngajar dalam satu semester ada 2 kan gabungan. Jadi nanti terangkan misalnya di kegiatan 1 tadi kan udah selesai disimpan. Kita contoh misalnya tadi kalau manajemen dakwah Bu ajarkan di EKIS, Ibu ajarkan juga di KPI, Ibu terangkan itu dalam 2 bentuk. Jadi 2 kegiatan terbaca dia 2 SKS, 2 EKS, sampailah berapa mata kuliah Ibu tadi gitu. Kalau saya seperti itu gambarannya. Berarti kalau misalkan kakak ngajar ilmu komunikasi di KPI, ngajar ilmu komunikasi di manajemen MD, berarti itu jadi 4 SKS ya, 2 SKS KPI, 2 SKS di MD gitu ya. Ya Bu, ya nak Bu. Kalau saya nggak pernah, cuman manajemen dakwah aja Bu, seperti itu aja ya. Tapi kan di deskripsi Ya, nanti berbeda. Iya. Iya. Dan bukti fisik bukti kerjanya juga kan udah ada sesuai dengan ini SK-nya masuk kembali absen dosen nilai sama lah RPS-nya tadi. Kurang lebih gitu Bu, Mute. Oke, benar. Pertanyaan lain? Titian. Nah, Oke. pelaksanaan pendidikan Berarti cuma itu aja ya. anggap selesai di pendidikan ini ya. Nah, penelitian Ya, ada. Ibu. Oke. Berarti sisanya udah selesai 5 ini ya di pendidikan. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita buat lagi dari simpan tadi. Nah, kita mau masukkan penelitian. Kita klik ini.
Klik Ya. ini, cek. Penelitian. Ini pelaksanaan penelitian. Cek. Oke. Ya. Klik di sini. Nah, penelitian itu kita sejenis apa? Publikasi ilmiah kah? Penelitian? Ini penelitian saja, sorry. Ini penelitian dalam bentuk apa? Dipresentasikan, diterbitkan. Kalau jurnal Sinta itu apa ya ininya mah? Sepertinya kita lihat ke bawah. Oh, berarti sudah ada tugasnya ya, sudah tertera ya. Itulah. Di sini dia ada jurnal, kayaknya artikel pada jurnal nasional. Jurnal nasional. Anis. Iya, 25. Ya, cek ini jurnal nasional. Setelah itu turun ke bawah lagi seperti tadi, sama halnya seperti pendidikan tadi, cuma beda aja wadahnya. Ya kan? Nah, itu sudah keluar nilai SKS-nya 2,5. Alhamdulillah sudah bertambah. Lalu Berarti itu nggak bisa lagi ya, karena otomatis kan, Mak. Coba baca dulu tuh notesnya. Tidak mana? Faktor 50%. Oh, tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Boleh, mau 6, mau 7, mau 8, semua dimasukkan. Tapi dengan syarat, tetap disimpan satu jurnal dulu dalam satu lampiran, simpan lagi, tambah lagi nanti gitu. Misalnya Tapi nih, misalnya Andi sebagai penulis kedua, di sini kan nilai SKS-nya 2,5, berarti 2,5 dibagi 50% ya hitungnya apa gimana? Izin Bu, saya kembalikan. Izin ya, Hitungan itu, orang yang hitung. Nah, lihat. tugas kita masukkan aja sesuai poin kan. Misalnya Bu Anis sampaikan tadi, Bu Anis di Sinta 2 penulis sekian. Jadi itu nanti tetap terbaca nilai SKS, tapi pada saat pemeriksaan asesor yang menentukan Ibu dapat nilai berapa. Jadi di dalam penilaian nanti apabila sekalipun berapa, misalnya kan beberapa jurnal dimasukkan, kalaupun 1, 2 itu ada nilainya Bu, nanti mereka yang jadikan menilai kan Bu. Kalaupun nanti dia tidak memenuhi, dia tentunya ditolak, nanti tertolak sendiri. Ada nanti di merah dan ada di direvisi. Kalau untuk nilainya itu tak perlu kita mengkalikan. Masukkan aja, ya masukkan sesuai dengan keterangan. Misalnya deskripsi kegiatan Ibu, jurnal artikel jurnal nasional pada Sinta, misalkan dengan judul, udah cukup itu kan Bu. Kemudian Ibu lampirkanlah bukti fisiknya tadi. Ada, ini kan dia minta bukti fisik, daftar hadir, daftar isi, seterusnya nih kan. Bukan daftar hadir. Kerja. Daftar isi. Ya bukti kerja, daftar isi, Dewan Redaksi. Nah, kurang lebih kalau saya membuatnya seperti yang saya kirim tadi Bu, di Serdot. Kemudian PDF-nya dilampirkan. Nah, jadi nanti bukan kita yang menentukan mengkali-kalikannya Bu, kita cukup masukkan sesuai dengan poin tadi. Misalnya memang kalau kita di jurnal yang terindeks 1, Sinta 1 atau 2, itu kan ada, tinggal diklik. Ya, nanti kan dia muncul. Kalaupun Ibu misalnya di penulis 3, 4, itu nanti terkali oleh penilai asesor. Nah, itu dia Bu. Paham. Oh ya, Dewan redaksi itu apa di situ Bu ini? Oh ya, saya kan Dewan ini dia contohnya saya kirim Bu. Iya. Kan ada di lampiran apa itu Bu, artikel kita. Jadi nanti siapa penerbit, kira-kira seperti itu. Nanti tunggu ya Bu, saya kirimkan contohnya. Ya kirim lagi Bu yang ininya, bukti kerja, daftar isi dewan redaksi, halaman sampul, contohnya. Daftar isi itu yang ini ya Bu ya, yang apa kita? Karena kalau jurnal kan nggak ada daftar isi kalau jurnal. Ya, volumenya kan Bu, volume nomor. Iya, kurang lebih itu Bu antara ya. Iya pertama. Coba dibuka di bukti kerja yang saya kirim Bapak Ibu, itulah kurang lebih.
Oh, berarti ini satu kesatuan dan semua di bukti kerja ini. Itu satu misalnya satu kegiatan tuh Bu Nat, itu kan satu artikel. Nanti kalau kita masukkan yang lain, kita masukkan seperti itu Lagi kembali. gitu. Iya, Oke. kurang lebih seperti itu. Mm-mm. Nah, kan bukti kerja kita jelaskan, linknya ada. Kemudian ini yang mungkin sampul depan lah kan Bu. Kemudian daftar isinya di bawah. Ini kan ada beberapa artikel yang punya saya, Bapak Ibu, kalau dilihat. Nah, redaksinya itu ini kayak yang paling bawah. Jadi kalau saya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada acuan dari teman-teman yang lain kan bisa jadi boleh. Kembali ke personal Ibu lah, Bapak Ibu kan masing-masing. Jadi sepanjang udah ada pengalaman yang pertama, saya buatnya seperti itu dan alhamdulillah asesor terima. Berarti cuma satu Bu ya filenya. Satu aja filenya iya. Nah, Tapi ini kan bukti kerja. Kemudian kalau PDF-nya kan ada kita jurnal yang langsung di PDF bisa di-download. Itu iya. yang nanti ditampilkan untuk yang kedua. Yang kedua mana lagi? Gimana itu? Untuk di-upload kan dia dua yang mau di-upload. Oh nanti ada ya, doang ya. Oh, PDF. Bu Ina. Jadi Saya buat satu-satu ya, misalnya halaman sampul ini ini langsung dijadikan satu gini ya. Ini Itu kan pertanyaan untuk saya. satu jurnal, Bu Anis. Jurnal. Maksudnya filenya itu nggak kayak gini loh. Coba saya fotokan ya Bu. Iya, boleh Bu. Satu gini dia. Saya coba ini, saya langsung praktek. Nah, nggak satu-satu begini ya Bu ya. Maksudnya satu-satu halaman sampul sendiri, dewan direksi sendiri, daftar isi artikel sendiri, artikelnya pun sendiri gitu. Nggak gitu Oh, ya? boleh Bu. Iya, inilah semestinya. Jadi kalaupun saya buat macam itu, Ibu lihat yang Anda dapat mengunggah beberapa berkas terpisah. Boleh terpisah. Nah, terpisahnya itu adalah macam ini kan saya buat satu bukti kerjanya. Kemudian yang keduanya itu Bu PDF-nya. Jadi tentunya dua tuh yang terlampir. Kayak Ibu kan satu-satu tidak masalah, digabung pun tidak masalah. Jadi Bapak Ibu, ini kembali rezeki-rezekian. Macam saya nih berbeda dia sama asesor saya sama misalnya Bu Ervina. Saya sama Pak Miskun. Beberapa asesor nih Bu, ada yang bagi dia memenuhi, ada yang tidak, ada yang di komennya memenuhi. Jadi kembali Bu ke personal masing-masing dia. Jadi, iya, sepanjang terasa dia udah cukup, ya udah dia dikliknya punya saya memenuhi begitu. Kayak PKDP kemarin kan ada yang galak, ada yang enggak. Kurang lebih gitu Bapak Ibu. Jadi takut ya saya. Itu Mak. Tak ada tuh. Wah, itu ya. Ingatnya Betul. kapan ketahuan asesor kita itu? Kami Kak, udah ada tampil orang kakak di situ. Kayak saya ini Bapak Ibu sudah ada namanya Bapak Asesor Imron Rasidi, asesor 1, yang kedua asesornya Jasril. kami tak ada. Iya. Itu dari mana tuh? Dari mana tuh asesornya Bu Nur Hasan? Dari kampus. Tertampil dia Bu, profil pengajuan, nanti dosennya terbaca, kemudian siapa asesornya terbaca. Oh, tak ada kami belum, masih kosong. Iya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini Bapak Ibu kalau kita cetak LBKD itu. Saya kirim ya Bapak Ibu. Kalau kita mau ngedit yang udah kita simpan, kita edit kayak mana caranya Bu Nat? Apa Bu? Ya. Ada kata edit di sana Bu. Oh gitu. Ya. Jadi ini edit. Iya, nanti kalau lagi simpan nanti mungkin ada. Iya, ada 3 muncul. Ada edit, ada ajukan, ada lihat. Jadi macam saya nih kan Bu mau mengkirim, tapi karena belum saya kirim masih dia dalam bentuk drive. Jadi masih bisa dilihat dan masih bisa diedit. Tapi apabila udah kita ajukan, kita udah nggak bisa ngedit dan nggak bisa hanya bisa lihat begitu.
Oh, jadi kalau misalkan ada kesalahan nanti, kita asesor suruh revisi. Revisi nanti ada masanya Kak. Jadi nanti disuruh kembali kita ulang, kan ada nanti tertera disurati kan, bahwasanya ataupun kita buka BKD kita lagi, oh itu nanti nampak merah. Merah itu tanda perbaikan. Jadi misalnya ada asesor tuh udah aman, satu lagi tidak, begitu. Kembali ya tadi ke persona masing-masing asesor. Entahkah bagi dia itu udah mencukupi dan memenuhi, aman. Begitu Bapak Ibu. Baik. Ini Paham kita semua sampai di sini dulu. Paham. Paham ya? Paham. Lalu kita kembali lagi ke awal. Mengabdi Jadi, ya kan? Tambah kegiatan lagi, tambah kegiatan lagi, pilih lagi. Nah, ini tahap yang ketiga. Kita lanjut. izin Bu Nada, saya potong. Cobalah Bapak Ibu udah saya kirim, dibuka kembali yang saya kirim. Oke, yang ini ya. BKD. Jadi untuk identitas itu nanti udah terstruktur dan tersistem. Apapun misalnya BKD Kopertais narik dari sistem, kalaupun ada nanti instruksi, ada yang diisi baru kita isi. Kemudian, nah ini kan kayak bidang pendidikan saya Bapak Ibu. Kalau nanti kan dikerjakan dia per item. Nah inilah dia gambarannya. Kalaupun dia nanti dicetak ataupun mau di print, yang tampil ini seperti ini Bapak Ibu. Ini siapa yang buat hasil yang pengisian kita tadi ya? Pengisian kita Kita dapat lah. bisa Oh iya, kita download. itu ya. Ya muncul dia Ibu. Oh, saya pikir Bapak ini kita buat lagi. Enggak Bu. Bu, Gimana? kok di Saya, Bu. profil saya NIDN atau NUPTK-nya nggak terdeteksi ya? Punya siapa? Orang itu. Iya. Semua. belum diupdate dapat kita. Iya. Kenapa? Sama Pak Alam juga salah, Pak Denny juga salah, Mama juga salah. Saya juga Jadi, salah. memang belum terdaftar kita karena belum Oh, kita kita masih anak bawang, kita perlu belajar ini, tapi kita buat aja dulu. Bisa jadi kurang lebih inilah dia Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Kalau udah lulus kan, Kita tidak ada. Sampailah Ibu lihat kan, Bapak Ibu lihat ada di bawahnya asesor. Nah ini kedua asesor ini, kalau ada pengalaman saya kemarin, Bapak Imran ini setuju, Pak Jasril ini bagi dia ada yang kurang. Jadi mana yang kurang itu kita penuhi. Jadi saya tak bisa katakan satu-satu boleh, kalaupun dia disatukan kalau boleh. Jadi pas saat disatukan tak ada masalah bagi Pak Imron. Kemudian Pak Yasril ini mungkin ada yang kurang, nanti dia buat catatan, dimerahkannya punya kita. Kurang lebih macam itu Bapak Ibu. Inilah tampilannya. pernah tertolak nggak? Pernah lah Bu, dan itulah jadi pengalaman. Kan baru pertama juga Bu, ini yang kedua kali. Nah, jadi itu tadi saya sampaikan seperti yang Bu Anis bilang, satu-satu Bu, itu boleh. Yang kemudian, kalaupun dia digabung, tapi dia sesuai dengan permintaan yang instruksi di dokumen bukti, kita penuhi, nanti kan dia membaca, dia buka file kita. Kalau dilihatnya baca, tidak masalah begitu. Berarti diterima memenuhi. Kalaupun ditolaknya sebatas di merahnya, berarti kita perbaiki, gitu Bu. Jadi sepanjang yang saya apa itu ada ditolak pun, tinggal kita perbaiki, gitu aja Ibu. Aman ya tuh, tak payah kita takut deh Bu. Bu Anis. Oh ini pelaporan terbarunya Bu Nur Hasana ya, pelaporan terbaru 13 Agustus. Iya, ini belum saya kirim Bu. Jadi kan itu saya sampaikan tadi, kalau dia masih edit, kalau dia belum diajukan, dia bisa masih edit dan lihat. Tapi kalau nanti kita ajukan, saya tak bisa edit lagi. Hanya bisa cetak, dan itu nanti prosedurnya yang udah kita kirim ke Kopertais secara sistem, kemudian nanti ada di print lagi, dikirim balik lagi dari kampus ke Kopertais. Ditandatangani pimpinan. Nah, saya menimbulkan kayak gini, nah. Apa tampilan seperti ini, nah. Gimana Bu? Faktanya seperti itu ya. Ini kan mungkin udah siap semua mengisi, baru tampilan seperti ini, ngambilnya di mana ini?
dia dicetak Benar. ataupun cetak. Oh, dicetak. Belum dikirim ya. Belum dikirim. Ini belum ini yang udah yang belum diajukan. Besok lah kira-kira diajukan baru lagi kemana? Kemana Bu Muteh? Setelah itu diajukan kemana? Diajukan filenya itu ini sistem Bu. Ajukan nanti berarti masuk dia ke apa BKD lah Bu. Kopertais. Ini apa nih yang tampil ini lagi nih? Ke bawahnya. Apa Pak? Ini yang ditampil sekarang nih apa lagi? Oh, Yang tadi nih Pak Nur. oh yang tadi. Oh ya udah lanjut Bu Tat. Iya. Nah, pengabdian lagi. Ya. Lalu kita pindah ke pengabdian. Nah, hari ini tadi sampai pendidikan aja tuh. Benar. Ya, cuman ini sepatu tak mengajarkan sampai sini ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, nanti kalau salah kakak kasih tahu. Nah, ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Ini juga sebelah kanannya pengabdiannya dipublish enggak? Kalau nggak dipublish, tunjukkan surat bukti bahwasannya kita itu sudah ada melakukan pengabdian. Misalkan pengabdian, misalkan Pak No, pengabdiannya apa? Misalkan mengatakan mahasiswa KKN, itu kan bentuk pengabdian. Tapi itu tidak dibuat-buat. Tapi ini kan nanti tunjukkanlah surat-surat apa sebagai pembimbing atau pendampingan mahasiswa KKN ya kan. Tapi kalau misalkan pengabdian kita ini dalam bentuk jurnal, tinggal kita pilih aja ditulis. Yang mana itu? Nah ini dia, bentar. Pengabdian masyarakat. Yang di situ. Karyanya. Nah, yang mana? Yang pengabdian dalam bentuk publikasi. Pak izin Bapak Ibu, ini kan dia PKM sekarang ada yang terpublis dan tidak terpublis. Kembali ke Iya. kita, kalau kita mau pilih yang publis ada publis, kalau yang tidak ini dia menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasi. Kita kliklah itu Bu, ada itu lihat. Nah, coba kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, Ini berdasarkan fungsi dan jabatan, bukan berdasarkan bidang dipublis coba. Ya, berdasarkan pendidikan dan lembaga perguruan tinggi dalam satu semester atau lebih ada. Mana dia ada paling bawah. Izin Bu Nat, mungkin sebagai tambahan. Ini kembali ke personal kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi kan kita nggak tahu masing-masing ada kegiatan apa di luar. Kalau kita sesuaikan misalnya ini memberi latihan, penyuluhan, kan bisa jadi. Misalnya ada kegiatan tambahan di luar kayak Pak Nop. Ataupun dia bagian tingkat internasional. Kita sesuaikan aja. 6 SKS dapat kita sesuaikan aja. Nah gitu. Jadi nggak terfokus sama yang publikasi dan tidak terpublikasi. Nah, kalau yang nanti laporannya editor, ini dia. Mungkin ya membuat menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasi ya iya. Oke, SKS aja. Yang dipublish ini dia yang kita lihat ya. Yang mana hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasi? Ini menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasi. Ini lebih repot sepertinya. Lebih enak yang dipublikasi di dia. Iya. Oh. Jadi masing-masing itu Bapak Ibu, kalaupun dia terpublikasi, ada juga tampilan seperti yang mungkin yang saya contohkan tadi. Jadi sebutkan link dan segala macam. Kalaupun dia ada surat LPPM-nya dilampirkan. Jadi nanti kalau ada kurangnya itulah yang dikomentari sama asesor. Dia minta buat catatan mana ininya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalaupun yang sepengalaman saya di pengabdian ini saya buat ada surat, kemudian bukti kerjanya itu lampiran dokumen kita lah Bapak Ibu. Kalaupun dia ada terpublis, PDF-nya itu kita lampirkan, kan bisa di-download. Jadi nampaklah hasil kerjanya itu bahwa terpublikasi, begitu Bapak Ibu. Ini misalkan ini pengabdian
yang dipublis Nah, itu dipublis lagi, tapi ini ya hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat Coba itu aja, Mak. kasihkan di sebuah portal judulnya coba ya. Nah, ini dia. SKS itu. Itu 2,5 SKS lagi. Nah, ini kayak mana? Oh, gini dia nah. Langsung Ya. kegiatan pengabdian kepada masyarakat publikasikan. Lalu dokumen bukti seperti yang tadi ya, kayak jurnal penelitian ya. Oke. Salah ya. Ya, Bapak Ibu. Ini kalau Oke, pada surat ini Bapak keterangan, Ibu. oh itu surat keterangan kalau misalnya yang tidak dipublis ya. Iya, yang tidak dipublis ini kan yang dipublis. yang dipublis ini enggak? Yang dipublis ini Ya, tapi tidak dipublis, Bapak Ibu izin nambah, yang publis maupun tidak dipublis. Kalau pengalaman saya kemarin saya buat Bapak Ibu. Bukan Jadi ada ini, Bu Anis, nama Bu Anis kemarin sebagai LPPM. Jadi itu dibuat-buat aja. Kalau Bu Elvina sampai sama saya buat-buat dan saya buat-buat dan alhamdulillah memenuhi sama asesor. Duh, ini kalau Bu Ana. Lu Saya mana? Pak. Ya videonya direkam di mana aku dijadiin YouTube nanti. Jangan ngomong-ngomong rahasia lah. Gimana Pak? jangan diupload di YouTube. Oh iya iya, Ayolah, Pak Novi. Janganlah Pak, konsumsi kitanya ini. Tapi kembali saya diajaran dari senior saya nya Pak, saya buat alhamdulillah. Maksudnya video ini mau dijadiin tutorial ini, udah rekam terus direkam. Oh, Nggak janganlah apa-apa, Pak. tadi kembang sedikit, ralat aja sedikit. Jadi begini Bapak Ibu. Nah, ini pada Bu Nur Hasanah tadi bentuk kegiatan LPM-nya itu dalam bentuk yang di jurnal yang dipublis itu seperti itu ya. Kita masuk betulkan aja seperti jurnal penelitian tadi. Kalau kita jurnal pengabdian masyarakatnya tidak dipublikasikan, baru nanti kita buat surat keterangan LPM-nya. Nah, misalkan kita pilih lagi ya. Ini kan pengabdian yang dipublis. Coba kita pilih yang pengabdian yang tidak dipublikasikan. Apa persyaratannya, Mbak? Tidak ya. Ya, kita tengok dulu. Tidak dipublikasi. Sebentar. Di atas atas. Itu di atas ya. Ini dia. Menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Kita cek ya. Apa permintaannya. Nah, sama deskripsi kegiatan membuat karya pengabdian. Berarti mungkin kita buatlah tulisannya. Berarti ini Nah, ini dia surat rektor. Harus ada deskripsinya. Dokumen buktinya beda pula sama yang dipublikasi tadi. Surat rektor, tugas dekan. Hah? Ini yang dimaksud Bu Ina tadi. Kita minta surat bahwasannya kita ada di SK-kan pengabdian dari kampus. Berarti itu surat tugas. Itu Surat kalau- tugas. Surat tugas tadi. itu kalau tulisan di media massa itu siapa yang perlu nanti kasih ke saya, nanti biar saya bantu. Apa itu, Pak? Oh, Itu kan mantra. ada tulisan di media massa tuh kalau yang tidak publis. Iya, bisa betul, jadi. betul. Kalau misalnya mau ini, yang mau di submit di Iya, iya. Tulisan di media massa ada. Ya itu kan perlu berita itu kan. Iya, benar. Ini yang tidak dipublikasikan, tapi dia ada buktinya di media massa ya, Pak Noh. Ya kayaknya gitu kayaknya. orang yang disahkan pimpin. Laporan yang disahkan pimpinan, berarti laporan kegiatan kita ini kita laporkan yang ditandatangani oleh pimpinan. Nah, ini banyak ya. Ini surat tugas. Lebih sulit sih. Banyak ininya. Kalau tadi yang publikasi gampang, tinggal share. Ya, ini banyak laporan-laporannya. Iya, banyak laporannya kalau yang tidak dipublikasi. Yang waktu sebentar koma ya.
Jadi gimana? Kita lanjutkan ini Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Nah, Ya, alhamdulillah sudah paham. yang Berarti kalau bulan kita isi, ini kita simpan ya, misalkan sudah disimpan. Lalu Tahap akhir. tahap akhir. penunjang lagi. Karena ini saya sih buat nanti karena belum diisi kan. Penunjang lagi. Nah, panjang. Oke, kembali. Kita buat lagi, tambah tulisan, pilih lagi ke unsur penunjang. Nah, kalau unsur penunjang ini itu misalkan dia ada sertifikat, ada buku ajar, ada sebagai ketua dewan, misalnya kan Pak Nop, ada Pak Nop kegiatan jurnalis, masukkan saja ini Misalnya dapat sebagai ketua sertifikat sebagai pemateri ada nggak Mak? Misalnya ada pemateri ini. ada boleh di sini ada berpikirnya sebagai materi sebagai anggota juga ada. Berarti Pelan-pelan aja gitu. sebagai narasumber ya. Ya, narasumber. Narasumber itu 0,7 SKS. Oh iya Mak. Oh, mantap. Bapak Ibu. Ya, silakan. Jadi untuk penunjang itu biasanya 1 SKS. Untuk 1 SKS kalau dia menggunakan sertifikat yang sepanjang saya lah ya Bu, dia sebagai peserta aja nyeplak saya. Jadi nilainya itu 0,25. Untuk penunjang itu 4 sertifikat 0,25 baru dapat 1. Jadi kira-kira kalaupun dia misalnya yang sebagai anggota atau peserta aja, 4 sertifikat yang kita butuhkan untuk mencapai 1 SKS di bagian unsur penunjang. Kalau anggota. Nah, ini kan kayak Bu Mufi tadi bilang ada sebagai narasumber. Kalau kita lihat kan di sini dia berperan aktif dalam pertemuan ilmiah dapat 0,7 SKS. Jadi nanti Ibu bolehlah itu hitungkan 0,7 tambah apakah dia bisa mencukupi satu SKS untuk penunjang. Karena penunjang itu 1 SKS, kurang lebih begitu Bu. Kalau SKS kan Bagaimana Bu? Jadi di sini dia gimana pilihannya ini sebagai ketua. Nah, ini kan kembali nih sama Bapak Ibu. Ambillah kita contoh misalnya kan tingkat internasional, nasional yang sebagai narasumber. Kita klik 0,7 tadi. Apa persyaratannya? Surat tugas kah? Undangan kah? Sertifikat? Udah itu kita lampirkan. Paling tidak ini hanya sertifikatnya Ibu. Tapi dia kan jelas di situ sebagai narasumber. Nanti kan asesor akan melihat, baru dia akumulatifkan nilai. yang ada salah cuma tingkat nasional internasional. Gimana Bu? Internasional ya, regional sebagai Nasional dan internasional. Iya, Ibu boleh sesuaikan aja nanti kan terbaca di sistem dan asesor itu kan akan menilai nanti. Atau yang kayak acara tadi itu tuh anggota peserta internasional itu cuma 0,5. Nah ini dia. Ya, Kalau misalkan tingkat internasional atau nasional sebagai narasumber kita lihat berapa? 0,7. 0,7 ya benar. Kalau peserta Kalau kita misalkan di acara yang ya, kemarin yang di ya Siak nah itu moderator apa nggak di sini? Misalnya acara kampus aja. Moderator di tingkat nasional, Mak. Iya internasional mana moderator di sini? ada di lingkungan perguruan tinggi sebagai moderator, dia dapat 0,3 itu. Oh gitu. Bacalah disesuaikan nih Bapak Ibu. Berarti kita memang setiap semester itu lagi seminar ya. Dapat Nah. kita 4 dapat ini SKS. Jadi kurang lebih Iya, dia oke. penunjang itu 1 SKS Bapak Ibu. Kalau dia di penelitian 1, kemudian di penelitian 1, kita dapat 3 SKS. Kalau kita dinilai untuk minimal 12, jadi 9 lah dia pendidikan. Gitulah kurang lebih. Oh, tanya Bu Ina. Nah izin lah. Yap. Nah kakak kan
empat SKS. Ya, cuma penelitian kakak ada 3, tiga, pengabdian masyarakat ada 3. Itu bisa kak? Buku aja, buku 1. Sebanyak apapun dia di penelitian, kalau dia di pendidikan nanti nggak sesuai dengan instruksi BKD, Kak, dia tetap terbaca tidak memenuhi. Jadi yang Jadi pertama gimana cara memenuhi? unsur pendidikan itulah yang dipenuhi. Jadi yang lain mengikut begitu. Jadi unsur pendidikan sudah jelas. Jadi dari mana kita nambahnya? Maksudnya gimana, Bu? Kan unsur penelitian itu kan tadi 9 seharusnya. Pendidikan, sorry. Pendidikan. Jadi di dalam pendidikan itu kan ada dia pilih kegiatannya menguji, kemudian dia buat ini sebagai ketua, Nggak ada waktu untuknya. membimbing, kurang lebih begitulah Bu. Jadi orang nggak punya kakak itu nih. Yang ya itu nanti kan diperiksa sama asesor, gunakan ke asesor Kak. Pengalaman kemarin begitu. Jadi nanti bisa jadi ya dia menambahkan ke penelitian. Tapi kalau macam ini masukkan tadi BKD kan, karena udah masuk 10 langsung hijau mengikut. Semalam waktu yang pertama tak tak cukup peminat tadi, dia nggak terbaca karena dari dasar itu pelaksanaan pendidikan lah yang nampak. Kalau memenuhi lah, mengikut lah. Karena kalau dia udah cukup di pendidikan, dia akan hijau. Masalahnya pendidikan cuma 4 SKS dikasih, bisa gitu ya? Ya, boleh ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Tadi ya, cuma pembimbing, mahasiswanya 4. Atau itu hanya pengalaman Nina Kak. Jadi misalnya isi aja lah apa benda-benda yang ada bukti fisik kita yang masukkan lah, baik itu penelitian, pengabdian, penunjang, kirim aja semua. Kan ada buku-buku, buku chapter. Iya. Satu lagi dimasukkan dia. Buku itu dimasukkan ke pendidikan tadi ya, buku Pendidikan. Oke. Nah, lanjut Putih. Izin, misalnya berarti ini misalnya yang apalagi tadi pendidikan, itu pendidikan memang harus pelajari di kampus sendiri, kan nggak boleh yang di kampus lain. Iya, dalam rumpun tempat perguruan tinggi mengajar, kalau tak salah saya Bu, pernah saya baca. Iya. Ya, kalau itu tak boleh kampus lain. Iya. Tapi kalaupun ada kegiatan-kegiatan, itulah bagian penunjang. Kalau dia bentuk sertifikat, gitu-gitu. Ya, berarti bisa kalau dari luar yang penunjang-penunjang itu dari luar bisa. Makanya saya katakan tadi, kalau kita ini kan ada gabung Bu, kayak saya contoh SPI ada di EKIS dan MD. Jadi saya buat tuh per poin satu kegiatan di EKIS dengan bukti fisiknya masing-masing. Kemudian di lampiran kedua saya buat di MD. Jadi tertaralah dia 2 SKS tuh sampai 5, terbacalah 10 SKS. Kemudian saya nambahi di penelitian, pengabdian seterusnya, gitu aja Bu. Nah, coba itu ya kan cukup. Aman. Kacau nih. Gitu Bu Nat. Balik ke Bu Nat. Gimana menambah maksimal 9 SKS ya? Kayak apanya? Pendidikannya? Yes. Izin Bu Nat, kalau pengalaman di akun yang Samena nih kayak gitu semalam baru terbaca. Jadi masukkan 2 belum sampai 9, kan ada 10 baru lewat gitu. Jadi kalau nggak lewat apa? Daya kami nanti menaikkannya. Tidaklah Bu Nat, maksudnya nanti coba aja lah, kan kita coba. Jadi gini, mungkin ini bisa masukkan juga untuk pihak kampus kan. Nggak sampaikan Bu. Halo, dengar? Ya, iya dengar. Ini kan kalau yang kita yang belum serdos, ya kan? Iya Pak. Ini berpengaruh terhadap uangnya gitu, duitnya. Iya. Kalau yang udah serdos memang berapi. Bisa nggak nerima dia. Iya. Jadi solusinya
mungkin ya, ini mungkin ya, mungkin untuk ya kita buka wacana lah, kayak orang yang sudah ada jabatan kan cuma butuh 3 SKS. Nah, sebaiknya dikurangi, dikasih sama orang-orang yang butuh, biar sampai 10 tuh atau sampai 12 biar aman semuanya. Banyak memang pengajaran. Iya, betul juga nih kata Pak Dok. Ini kan kadang udah megang jabatan, udah dengan dosen dengan tugas tambahan atau DT, Iya, mata kuliah yang dipegang mau belasan pula kan. Sementara iya betul. yang lain kayak Ibu Nadra cuma 4 ya. Iya, saya cuma 4 Pak, semester saya kaget juga. Itu kalau sempat Iya, 6. Ibu sekarang nih sertifikasi itu nanti nggak jempol tuh Bu penerimaan apanya uangnya, iya kan Bu Ana? Iya, iya benar Pak No. Makanya saya ditanya tadi. Tapi nanti kan Ibu baru ngajuin serdos sekarang kan. Nah, berarti yang semester ini itu betul-betul harus Ibu dudukkan itu untuk pembayar Oh, siap, nanti. Harus semester ini tuh, ini perlu juga untuk masukkan nih. Berarti perlu kita diskusikan nih sama Pak John Pak No. Iya, itu maksud saya, itu harus diselesaikan itu. Orang-orang yang sudah kecuali yang belum serdos, Prioritaskan pengajaran yang sudah serdos. iya. Saya memenuhi. Yang calon mau serdos ini sudah harus gitu, karena nanti kan waktu Hana nerima serdos yang pertama kan yang semester sebelumnya dimintakan Hana. Iya Bu, iya Pak. Nah, jadi kalau umpamanya 2027 Bu Nadra serdos, Pak Andi serdos, Bu Mut serdos, Bu Anis serdos. Nah, berarti yang semester ini yang diminta nanti. Kalau mengajar Pak SKS juga kacau tuh. Iya benar itu. Seharusnya kan yang sudah ada pejabat struktural itu tak perlu mereka sampai 10 atau 12 SKS kan? Itu sebenarnya gitu. Harus dibatasi, yang sudah DT itu kan cukup 3 udah aman kan. Iya, iya. Nah, maksudnya biar yang serdos yang lain nanti bisa. Nanti percuma aja kita calon sudah lulus umpamanya pun ada sebagai peserta serdos, tahu-tahu untuk uangnya nggak bisa keluar sekarang nih Bu Ana nih, kalau dia nggak ngirim laporan nggak nerima dia nih. Ya kan Bu Ana? Iya. Kami udah diminta untuk bayar uang 400 sudah nih sekarang. Iya, maksudnya Itu uang 400 untuk apa itu? Untuk apa itu ya? itu iuran tuh. Iuran BKD Bu Mute Pak. Itu Tanya Bapak iuran, itu bukan ada yang minta, itu organisasi yang minta tuh. BKS namanya. Itu nggak apa-apa, itu kesepakatan tuh dari dulu. Oh iya. Oh, saya pikir Iya, itu diisikan. dibayar. Itu Saya pikir bayar itu supaya diisikan BKD-nya enggak ya? Nah, jadi mungkin kayak umpamanya Bu Anis kekurangan mata kuliah yang semester ini yang ganjil 2026-2027 nih, nanti pas serdos nanti untuk 2027 kacau nih. Gitu juga yang lain-lain lah, maksud saya atau siapa. Kemarin saya dapat informasi dari Bu Ervina, katanya semester ini pun saya cuma 4 SKS, semester lalu pun hanya 4 SKS. Ya terpaksa lah Ibu harus buat buku ajar mau 2 atau 3 tuh Bu, baru pasti. Buku aja. Ya buat buku ajar kan, kayak Bu Anis kan saya tengok di apanya di sisternya dia kalau mau belajar buat buku ajar tanya Bu Anis sudah ada tuh. oh, Ya kan Bu Anis? buku referensi ya. Jujur dulu. Referensi itu masuk ke pendidikan, Pak. Hah? Buku referensi itu masuk ke penelitian atau pendidikan Pak? Apa? Nah, Kalau Penelitian bisa. kalau Kalau buku pengabdian? ajar, kalau buku ajar sama kita mau buat buku pendidikan SMP itu ke pendidikan jatuhnya Bu. tapi kalau buku referensi dia nggak masuk ke pendidikan. Masuk sana. Nanti Tapi referensi. bisa ditengok nanti di sini di aplikasi ini. Kalau buku ajar itu tinggi apanya? SKS-nya. Pak Nok, tadi saya cek, saya punya satu buku aja. Tetap dibagi sebagai anggota. Tapi
buku ajar ibu tuh bukan semester yang 6 bulan yang lalu atau udah lewat 6 bulan yang lalu ini? Semester yang ini kemarin yang ganjil apa kenapa kemarin kenapa? Ah, pas tuh Bu, aman ibu tuh. Tapi yang untuk yang ini, yang semester ke depannya harus buat ibu lagi, buat buku ajar lagi. Vakumnya tetap dibagi loh Pak. Iya, tapi kalau kita sendiri buat buku ajar tuh SKS-nya tinggi loh. Ya, Berapa SKS dua? orang. Kalau yang ibu gabung-gabung itu, yang penulis pertamanya 60%, sisanya 40% yang lain kalau buku ajar. Walah. Buku ajar tuh cuman perlu SK dari Pak Budi, dari Ketua STAI, bahwa surat tugas gitu. Kita ditugaskan buat buku ajar tuh, udah koper buku sama bukunya ada terisi. Itu tinggi nilainya tuh. Kalau yang Bu Ani sudah beri SBN bukunya. Ya kan Bu? Ah betul. Semua data sister bisa saya baca kok. Tapi di sister ada Pak masuk Pak. Apa? Ya masuk kan sister. Enggak yang tapi belum saya upload loh di sister bukunya. Ajar Bu, saya. pas saya ikutin sosialisasi kemarin Bu, yang penulis ya cuma cukup satu orang aja yang input ke sister Bu. Kan dimasukkannya nama ibu, nanti penulis pertama kedua itu udah langsung masuk ke sister ibu, nggak perlu ibu input. Iya, saya baca di sister ibu, udah masuk ibu jadi penulis buku ajar. Saya tengok bukunya bagus kok, udah saya tengok, maunya ibu ngajarin kami semua nanti buat Zoom gini lagi, buat buku ajar gitu. Iya, betul Pak. Buku ajar itu bukan apa-apa, itu tinggi ya SKS-nya. Iya, betul. Kalau Yang yang jadi pertanyaan sekarang, yang jadi pertanyaan sekarang Pak No, buat apalah kita buat banyak tulisan, buat apalah kita terbitkan jurnal penelitian, buat apalah kita terbitkan beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat, kalau hanya tak boleh lewat dari satu nilainya. Nah, izin Bu Nat, saya potong. Coba lihat yang punya saya kirim tadi di grup. Barusannya udah saya kirim. Nah, Bapak Ibu kan lihat bagian yang saya kirim. Itu ringkasan kesesuaian. Jadi dia SKS-nya ini yang hari ini yang saya punya ini Bapak Ibu. Ini yang diterangkan dari sistem dari akun. Kumulatif pendidikan dan penelitian minimal 9 SKS. Artinya di bawah ini tak memenuhi. Jadi kan kalau pendidikan saya di situ tertera 10, kemudian penelitian 7,5. Jadi nanti asesor yang menilai apakah nanti yang saya masukkan ini pun sesuai atau tidak. Tapi yang pasti pengabdian tidak boleh kosong, penunjang tidak boleh kosong. Akan berbeda, kita ini kan sebagai DS. Kalau DT, mereka ini tak perlu nih ngisi PKM, penunjang pun isi tak pala. Itulah kelebihan DT Bapak Ibu. Jadi nanti mau menyesuaikannya, kalaupun saya kan masukkannya kemarin 222, jadi 88 belum masuk dia terkoneksi memenuhi. Masuk dia 10 baru dia hijau. Itulah. Jadi saya kurang tahu sama Bapak Ibu bagaimana sistem ini membaca. Yang pastinya kalaupun ada penelitian saya masukkan, muncullah sampai saat ini 19,5. 19,5 ini pecahan dari 75 penelitian, 1 pengabdian, 1 penunjang. Pengabdian ini cuma 1 yang saya masukkan itu tadi, bagian yang tidak terpublikasi. Yang tidak terpublikasi itu dilampirkanlah dokumen, sebatas dokumen, saya buat juga itu kan Bapak. Kemudian surat dari LPPM. Jadi kalaupun hari ini tak ada yang terpublikasi, tak masalah Bapak Ibu, pilihlah bagian yang tidak terpublikasi tadi, nilainya 1. Penunjang tadi, kalaupun dia sertifikat, yang peserta 0,25, jadi harus ada 4 sertifikat. Kalaupun nilainya ada sertifikat internasional 0,5, ada aja 2, udah 1, jadi mencukupi penunjang. Jadi kembali ke sistem nanti asesor yang menilai apakah nanti secara keseluruhan bisa pendidikan tadi memenuhi wajib 9 sudah lewat dan dilengkapi dengan penelitian, kemudian penunjang dan seterusnya. Itu berarti baru memenuhi. Gitunya Bapak Ibu. Jadi
Tak apalah khawatir. Kalau apa-apa yang punya kita, masukkan aja. Kalau nggak ada gimana? Apa yang tak ada Bu Anis? Ada pengabdian, ya misalnya pengabdian. Iya, pengabdian. Itulah yang tidak saya tahu pula Bu. Tidaklah pula wewenang saya menjawabnya entah mana pula ya kan. Tapi kalau Pak Jun, Bu Ertina, mereka tak perlu itu karena langsung terbaca tadi ya DT. Itu dia bedanya. Iya. Gitu dia Bapak Ibu. Jadi semua tampilannya muncul di sini yang bisa kita lihat. Bu ini, Ibu ini saya lihat ini yang filenya atau ada gini Bu Nadra, penjawab Di mana Pak? coba Bu Ana yang presentasinya sini sekalian gantian sama Bu Nadra. Di mana? Apa yang ada di presentasi Pak? Udah semua udah dirangkap sama Bu. Udah itulah dia Pak. Enggak, yang file-file Ibu tuh, yang Ibu terang-terangan tadi tuh. Iya, coba Pak ingat buka kan dari itu kami tengok. Iya. Sama aja yang Itu yang udah saya kirim Pak. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Pengertian Bu Anis tadi, kalaupun ada kan gambaran dari Bu wartawan yang lain bilang begini-begini, itu tak masalah. Lampirkan aja sesuai dengan persoalan. Gitu Pak. Yang saya kirim bahan saya tadi udah di situ semua. Maunya disuruh orang buat acara ya, bilang ya saya jadi narasumber gitu. Biar banyak sedikit. Mana? Itu kan personal, nggak ada kata lain. Buat aja aman kayaknya. Cuman itulah kurang lebih Bapak Ibu. Pandai saya. Apa yang sampaikan? berarti intinya semester ganjil ini kita dapat 6 SKS minimalnya. Oh, Bukan, ganjil ini ya. 9. 9. ya 9 belum terbaca Bu. keseluruhan ya keseluruhan. Ya, Pak Nob, acuannya kalaupun misalnya dia 3 mata kuliah, kan saya pun dapat 3 mata kuliah kalau ganjil. 3 mata kuliah itu 2, 6 kan Pak. Jadi dilengkapi lah itu kalau misalnya kita pembimbing akademik. Itu ada tuh bagiannya Pak. Kemarin, bolehlah Bapak Ibu pengalaman saya, tunggu saya. Di apa? Bagian pendidikan itu, kita kan ada PKDP Pak. Iya PKDP. PKDP. Di mana dimasukkan? PKDP tahun lalu, enggak semester kemarin. Nah itu pula lah. Memang Cuma- saya kemarin itu lah Pak saya masukkan. Cuman Bu Indi sama Pak Andi yang bisa tuh. Yang bisa masukkan itu. Di bagian pendidikan saya buat. PDP aja lagi. Dapat lagi kami. Alamak. Kacau nih. Tapi ya mudah-mudahan lah di semester ganjil ini kita sudah Iya. dapat 9. Iya, Gimana caranya? kan sekarang SK belum terbit kan? Udah ngajar kan Pak ya, udah ada prosesnya. Udah Iya, ada yang ngajar. tapi kan mungkin belum diteken. Maksudnya jangan sampai yang udah calon serdos ini sama yang udah, apalagi yang udah serdos, jangan sampai Jadi Pak Nopri yang sampaikan ke pimpinan. Iya. Pak Nop, ini nanti saya mau ada sampaikan yang urgensi. Ini udah siap direkam, coba matikan rekamannya Pak Nop. nanti lah. Ini masih direkam. Masih udah selesai. Maksudnya selesai, saya mau rekamannya. Iya, Pak udah habis. Coba selesaikan dulu rekamannya Pak Nop. Ya, Betul. nanti lah Betul, itu. Mama. Ini rekam untuk belajar nih, maksudnya untuk YouTube nanti nih. Selesai. Sudah selesai Pak Nop, ada yang mau disampaikan. Udah matikan. Iya, Bentar dulu ya, bentar saya matikan. Udah selesai ya. iya. Ya, tetap dulu Mama, tetap dulu Mama.